Halo, selamat datang di Atur Channel. Kali ini saya mau sedikit mereview beberapa set-top box terlaris di tahun 2022, bahkan sampai dengan tahun 2023 ini. Nah, di depan kita kali ini sudah ada beberapa set-top box ya. Totalnya ada 5 set-top box. Yang pertama dari Polytron PDV 620 T2, kemudian yang putih ini dengan tipe PDV 700 T2, kemudian dengan Tanaka yang biru ini dengan tipe DVB T2, kemudian untuk lubinya ini lubi 02 ya teman-teman. Kemudian juga yang terakhir yang nomor 5 ini ada set-top box dari Evercross ya dengan seri Pro Max. Nah, kita juga mau lihat ya kelebihan dan kekurangan masing-masing dari beberapa set-top box yang sudah ada di depan kita teman-teman. Untuk yang pertama kita mau bahas dari Polytron ya, yang dengan seri PDV 620 T2. Ini cukup besar ya untuk tempatnya sendiri. Kemudian di sini ada fitur ya, ada sistem peringatan dini, panduan jadwal program, antena digital, HD media player, perekam acara favorit, penggeser waktu siaran ya. Kita juga mau unboxing ya untuk melihat isi set-top box Polytron ini teman-teman. Nah, ini kita sudah buka ya teman-teman, dari Polytron PDV 620 T2. Nah, ini ada bawaan kabel RCA ya. Kabel RCA-nya ini 1/3 teman-teman, bukan yang 3/3 ya. Kemudian di sini ada adaptor ya, adaptor powernya. Kemudian kita juga dikasih remote ya, remote plus ini baterainya juga cukup bagus ya, dari baterai ABC. Model set-top box-nya seperti ini teman-teman, dia bahannya plastik ya, dia juga sudah support USB. Kemudian ini sirkulasi udara. Nah, di sini ada antena in, antena out. Ini ada AV out ya, yang RCA tadi yang 1/3. Juga ada HDMI. Ini untuk adaptor DC-in-nya teman-teman. Untuk kelebihan set-top box Polytron ini ya, dia itu bahannya plastik, jadi ketika kita gunakan terlalu lama, dia bahannya nggak terlalu panas ya. Kemudian dia juga bisa dipasang di tembok. Ini ada pengait ke tembok ya, mungkin bisa kita kaitkan ke paku. Dan sirkulasi udaranya juga cukup banyak. Nah, untuk desainnya sendiri simple ya, terkesan elegan, beda dari set-top box pada umumnya. Set-top box Polytron ini teman-teman, di sini dia nggak ada yang namanya tombol manual ya, tombol manual on off pun nggak ada, volume, pengganti channel, menu dan lain-lain itu nggak ada. Jadi dia benar-benar hanya mengandalkan remote ya teman-teman. Jadi suatu saat tiba-tiba rusak, mau nggak mau kita harus beli remote-nya terlebih dahulu. Di sini cuma ada lampu indikator untuk menandakan mati ataupun off-nya set-top box Polytron ini. Di sini kita juga bisa lihat ya teman-teman. Di sini itu nggak ada layar display ya, untuk mungkin menerangkan nomor channel yang sedang kita saksikan ataupun channel yang sedang kita pilih. Dan untuk set-top box ini belum support WiFi ya, seperti Ruby, Tanaka, sama Evercross yang nanti kita akan bahas. Lanjut untuk set-top box yang kedua ya, ini juga ada dari Polytron. Kalau yang ini dengan seri PDV 700 T2. Nah, untuk fiturnya sama ya dengan
stopbox Polytron yang pertama kita bahas tadi. Ini penampakan isi stopbox Polytron yang 700 T2 teman-teman. Sama ya untuk bawaannya, ada remote, ini ada powernya ya, kemudian ada RCA 13 sama. Untuk bawaan baterainya, ini penampakan dari stopbox Polytron yang seri 700 T2 ya. Ini mungil sekali ya, lucu, imut, material bahannya juga bagus ya. Kalau bahan plastik seperti ini tuh untuk penghantar panasnya tidak terlalu panas. Di sini sirkulasi udara juga cukup banyak ya. Ini untuk ada inputnya teman-teman, ada antena in, antena out, AV out, HDMI, untuk DC in nya juga ya, ataupun untuk powernya ke tadi. Sama ya seperti Polytron yang satu tadi yang sudah kita buka ya. Untuk kita fitur lihat sih sama. Terus output bawaannya juga sama ya. Ya juga di sini nggak ada layar display ya. Kemudian ini cuma ada lampu indikator. Dan dia juga nggak ada yang namanya tombol manual. Ya, walaupun memang dia sudah support USB. Untuk stopbox Polytron 700 T2 ini juga sama ya, seperti yang 620 T2 tadi, dia belum support WiFi. Untuk stopbox ketiga kali ini ada dari Tanaka ya, DVD T2. Nah, kita mau lihat di sini ada untuk generasi kedua ya, ada USB, DV dongle, time shift, PVR, Full HD, dan SAT2 IP. Nah, nanti kita mau lihat untuk bawaannya apa aja. Ini untuk penampakan stopbox Tanakanya teman-teman. Dia ada bawaan remote-nya pastinya ya. Ada RCA juga. Ini RCA 33 ya, yang standar ya, kayak umumnya. Kemudian ada bawaan baterai juga. Ini untuk model stopbox Tanakanya teman-teman ya, standar ya, kayak stopbox yang lain. Tapi di sini ada layar displaynya ya, layar display. Kemudian ada tombol manual ya. Tombol manualnya ini cukup lengkap dan tentunya sangat membantu ketika suatu saat remote stopbox ini rusak. Jadi kita bisa pakai sementara tombol manualnya teman-teman. Dan dia juga sudah support USB ya. Oh, ini ada antena in ya, wajib yang harus ada di stopbox. Ini ada load out, USB, HDMI. Ini yang RCA, yang 3 teman-teman. USB-nya ada 2 ya, yang di depan 1, di belakang juga 1. Untuk material bahannya seperti metal seperti ini teman-teman ya, bukan plastik yang seperti Polytron tadi. Kali ini kita ke stopbox yang keempat ya, ada Luby 02 ya. Ini salah satu yang favorit juga ya di kalangan konsumen. Nah, kita juga bisa lihat ya, di sini ada beberapa fitur WiFi ya, ada PVR, terus memori 4 MB ya, ada yang namanya fitur smart chip juga. Nah, ini sudah kita buka teman-teman. Tentunya ada remote ya, pastinya yang sangat penting. Kemudian ada kabel RCA 33. Di sini juga ada baterai bawaan teman-teman. Ini untuk model stopboxnya teman-teman ya. Untuk tombol manualnya pun ada ya, sangat membantu sekali sih menurut saya kalau untuk tombol manual. Ini juga ada layar displaynya nanti di sini, support USB juga tentunya. Terus ini juga support WiFi ya, sudah bisa untuk nonton YouTube. Di sini ada sirkulasi udara tentunya,
dari samping juga ada ya, di bawah juga ada sirkulasi udara. Di sini ada RF in ya, ini buat kabel sih dari antena. Ada loop juga, koaksial, AD out, dan RCA 33. Untuk bahannya sama ya, seperti punya Tanaka ya. Kali ini kita lanjut ke stop box yang kelima. Di sini juga ada beberapa keterangan fitur ya, WiFi juga, HDMI juga, USB ya, LCN ya kan? Terus peringatan yang lainnya tentang IWS itu juga sudah full HD ya. Nah, ini kita sudah buka. Ini ada bawaan baterai RCA 33, juga ada bawaan remote. Ini untuk bentuk stop box Evercross ya, yang Pro Max. Di sini sudah input USB, ada layar digital di sini, kemudian ada tombol manual ya. Untuk bentuk stop box-nya sendiri standar ya, seperti pada umumnya. Material sama seperti Tanaka dan juga Lubi. Sirkulasi udaranya juga cukup banyak ya. Sirkulasi udara itu di stop box memang sangat penting teman-teman ya, untuk mengalirkan hawa panas agar mesinnya itu nggak terlalu panas ataupun overheat. Nah, ini untuk bagian belakangnya HDMI, koaksial, antena out, antena in, RCA 33. Nah, itu ya teman-teman, beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing ya dari stop box ini. Pada kesimpulannya ya, untuk pad quality, untuk Polytron sangat bagus ya. Modelnya juga kekinian, beda seperti stop box pada umumnya ya, seperti Tanaka, Lubi, dan Evercross. Cuma kekurangannya dia belum WiFi, dan dia juga belum ada yang namanya tombol manual, tidak ada yang namanya layar display. Kemudian untuk ketiga stop box ini ya, keunggulannya yaitu adalah dia sudah support WiFi ya, walaupun memang perlu perangkat tambahan ya, WiFi dongle. Cuma untuk bad quality-nya standar. Dan untuk kelebihan yang lain ya, untuk ketiga merek ini itu dia sudah ada tombol manual ya kan. Itu sangat benar-benar membantu teman-teman ketika kita remote rusak ataupun lupa naruh remote di mana, kita masih bisa memakai tombol manual. Kemudian kita lanjut ke penyetingan tampilan dari masing-masing stop box ini teman-teman. Kali ini kita lanjut ke penyetingan stop box Polytron PDV 620T2. Ini tampilan awalnya ya, bahasanya Indonesia, resolusinya Full HD. Di sini ada kode pos yang harus kita isi teman-teman. Untuk kode pos disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Ini sedang dalam proses pencarian ya teman-teman. Untuk jumlah channelnya sendiri itu tergantung daerah masing-masing. Semakin channel sinyalnya bagus, semakin jumlah channelnya banyak. Total sampai saat ini 26 channel ya untuk daerah sini teman-teman. Ini untuk inputnya saya menggunakan RCA ya, bukan menggunakan HDMI. Kalau HDMI itu kualitas gambar dan suaranya jauh lebih bagus. Nah, ini total 26 channel. Coba kita tekan tombol menu. Nah, ini masih standar ya, bukan yang support WiFi. Jadi untuk program pilihan sama pencariannya memang belum ada koneksi ke WiFi. Untuk kualitas gambarnya cukup bagus ya. Di sini juga nomor channel itu dia urut ya, terkesan rapi. Kemudian juga channelnya juga dia tertulis ya,
ada nama channel TV One, Antv. Itu sangat mempermudah kita untuk mengganti channel, karena ada beberapa set-top box yang nama channelnya di sini itu hanya keterangan nomor saja teman-teman, CH00 sekian, CH berapa. Jadi agak sedikit mempersulit kita ketika kita mau ganti program favorit yang kita inginkan. Lanjut, kita mau setting juga ini dari Polytron PDV 700 T2. Nah, saat ini kita mau setting set-top box Polytron PDV 700T ya. Ini penampilan awalnya sama ya, seperti yang kita setting pertama tadi, yang dengan seri 620 T2. Nah, kita langsung saja isi kode pos ya. Nah, untuk saat ini sama ya, pencariannya 26 channel. Untuk inputnya saya juga sama ya, menggunakan AV, sama seperti yang awal. Untuk tampilan ini juga sama ya teman-teman, nggak ada perbedaan sama sekali. Tombol menu juga sama ya, karena memang sebenarnya tidak ada spek yang berubah ataupun berbeda, cuma desain set-top box-nya saja yang beda. Lanjut, untuk yang ketiga kita juga mau coba ya, setting set-top box Tanaka DVB T2 ya. Nah, ini untuk tampilan awal pertama ya. Untuk inputnya sama ya, saya bikin sama semua. Nanti itu pakai LCA ya, bukan pakai kabel HDMI. Tentunya kalau teman-teman punya kabel HDMI ya, itu jauh lebih bagus untuk kualitas suara dan gambar ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk pilihan menu channelnya teman-teman. Di sini untuk menu channelnya ya. Nah, ini sangat disayangkan ya. Untuk channelnya sendiri ini itu tidak nama stasiun TV ya, cuma hanya CH 458761. Jadi agak sedikit mempersulit kita ya, kita harus benar-benar hafal atau urut satu persatu ketika kita mungkin mau cari channel lain ya. Ini ada berapa ya yang ada nama channelnya, ada berapa juga yang tidak tercantum nama channel. Coba kita tekan tombol menu ya. Nah, di sini juga sudah ada YouTube ya, bisa dikonekkan ke WiFi juga. Cuma saja untuk WiFi ini perlu ada perangkat tambahan ya. Punya Lubi, punya Evercross pun sama ya, yaitu WiFi dongle ya. Harganya sekitar kurang lebih 50 ribuan ya, tergantung merek. Lanjut ke nomor 4, kita mau setting juga set-top box Lubi 02 ya. Ini juga sudah ada speknya, support WiFi juga ya. Ini tampilan awal ya untuk set-top box Lubi 02. Kita langsung aja ya untuk masukkan nomor kode posnya. Ini ada berapa penyiapan antena ya. Kita langsung mulai pencarian. Hanya itu tidak terbukti. Nah, ini sama ya, tadi inputnya juga kita pakai itu atau orang yang didakwa itu. RCA. Totalnya ini sama ya, 26 channel, cuma ada keterangan EWS di nomor 3 ini teman-teman. Ini tampilan menu, pemilihan program channelnya. Saat ini kita coba tekan ke menu ya. Nah, di sini juga sudah support YouTube ya. Sudah harus ada alat tambahannya juga ya, WiFi dongle yang saya sebutkan tadi. Dia juga bisa ada sistem upgrade ya. Dan untuk ininya pun juga bagus ya. Nama channelnya ada, terus nomornya juga urut ya. Dari 1 sampai sekian. Lanjut ya, yang terakhir nomor 5 ini ada set-top box Evercross ya, dengan Pro Max ya tipenya. Kita juga mau lihat ya untuk penyetingan dan program, terus spek yang lain seperti apa.
Nah ini tampilan awal ya Setopok Evercost, sama ya, nggak beda jauh dengan yang lain. Langsung aja kita masukkan kode pos. Nggak beda jauh dari tampilan awal dengan Lubi ya, cuma hanya beda background belakangnya saja. Kita langsung scan ya. Untuk IWS itu sebenarnya sistem pembaca bencana ya, makanya kenapa sangat penting ketika kita masuk ke Setopok itu diwajibkan untuk isi yang namanya kode pos. Nah di sini tampilan menunya seperti ini teman-teman ya. Tidak hanya itu, KKB juga di sini kekurangannya hanya nomor channelnya aja yang enggak urut ya. Yang 31 langsung 113, 114 ya. Kedua kejadian itu Tapi di sini sedikit dibantu dengan atasan tidak langsung. channel yang tertulis ya. Ini ada nama channel tertera ya di layar menu pilihannya. Kita juga lihat ke tombol menu. Nah tombol menunya nih ya teman-teman. Dia juga bisa upgrade. Dia juga sudah support YouTube ya. Tentunya koneksi WiFi sebelum mengakses atau menikmati layanan YouTube. Seperti yang dua Setopok sebelumnya, harus ada alat tambahan ya. Alat tambahan, yaitu WiFi dongle. Sekian untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini agar jauh lebih berkembang. Terima kasih.